Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Alhamdulillah, selayaknya dan sepatutnya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya yang dengan kekuasaannya kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang agung, yaitu ibadah sholat Jumat. Dan mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai pahala di sisinya, juga menjadi kifarat dosa bagi kita semua dari Jumat ke Jumat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat Quran yang khatib bacakan barusan merupakan ayat yang ada pada Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 di juz 22 pada halaman 428 yang isinya menjelaskan tentang zikir dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika diterjemahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya, kepada Allah, baik pada pagi hari maupun sore hari. Isi pada ayat ini merupakan tentang zikir dan tasbih, di mana zikir dan tasbih ini sering sekali dibahas dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking banyaknya, ini menunjukkan bahwa tasbih dan zikir itu penting bagi orang Islam, bagi umat Islam. Salah satunya karena zikir itu adalah salah satu identitas, salah satu kebiasaan orang Islam yang tidak ada dalam agama lain, yang membuktikan bahwa diri kita itu percaya Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Dan caranya itu adalah salah satunya dengan berzikir kepada Allah. Zikir dan tasbih ini banyak sekali disebutkan karena menjadi cara kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, cara kita menyampaikan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang selalu menyelami syariat Islam, menyelami hakikat Allah, menyelami bagaimana syirah nabawiyah dan lain sebagainya, tentu saja muncul rasa cinta terhadap Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cara menunjukkannya setelah kita rindu kepada Allah dan Rasulullah itu adalah dengan cara berzikir. Selain daripada itu, kepentingan zikir dan tasbih itu seringkali disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Dan dalam kitabnya, dalam kitab-kitab hadis ada bab khusus berzikir. Saking pentingnya berzikir, kaifiat berzikir, targhib wa tarhib berzikir, pahala berzikir,
penting sekali. Sampai-sampai ditulis dengan bab khusus yang dipisahkan dari bab sholat. Jika kita mempelajari tafsir pada ayat ini, terdapat beberapa pengartian, pemaknaan. Makna yang pertama bahwa zikir yang dimaksud itu adalah sholat. Jadi uzkurullaha dzikran katsira itu diartikan sebagai sholatlah dengan sholat yang sebanyak-banyaknya. Tentu yang dimaksud adalah sholat sunnah, karena sholat wajib tidak bisa ditambah dan memang tidak boleh ditambah. Tapi yang diperbanyak itu adalah sholat sunnah. Pernyataan yang pertama ini qarinahnya ada pada sabda Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, apabila ada seorang suami dan istri yang saling membangunkan pada malam hari untuk sholat 2 rakaat, maka mereka termasuk orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada sepasang suami dan istri yang saling membangunkan untuk sholat 2 rakaat pada malam hari, maka mereka termasuk laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah. Dengan hadis ini menjadi qarinah bahwa zikir yang dimaksud itu adalah bisa jadi tentang sholat, bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat sunat yang sebanyak-banyaknya. Dalam tafsir yang lain, dalam arti yang lain, zikir juga diartikan sebagai mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Karena dalam pelajaran kepada mencari Allah Subhanahu wa taala, mencari tahu Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat zikir-zikir yang banyak sekali. Dengan kita mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah kita akan lebih banyak lagi berzikir dalam kehidupan kita. Dan yang lebih umum lagi, bahwa zikir itu tidak terbatas dengan sholat, bahwa zikir itu tidak terbatas hanya dengan membaca Al-Quran atau mempelajarinya. Tapi ketika kita mengamalkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan kita, insya Allah kita termasuk orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang iman yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimat selanjutnya, wasabihu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah baik pada pagi hari maupun sore hari. Di sini juga ada beberapa pengartian para ulama tafsir. Tafsir yang pertama sama seperti tafsir sebelumnya, diartikan sebagai sholat. Wasabihu bukratan wa asila diartikan sebagai sholat subuh dan sholat asar. Sebagaimana Rasulullah SAW bahwa sholat subuh itu berat bagi orang munafik, begitu juga sholat asar. Sehingga apabila ada seseorang yang dia menjalankan sholat tapi meninggalkan sholat subuh dan asar, mereka termasuk orang yang diragukan keimanannya. Maka wasabihu bukratan wa asila dengan pengertian yang pertama, penafsiran yang pertama diartikan sebagai sholat subuh dan sholat asar. Tapi jika diartikan yang pada artian lain, kalau kita mempelajarinya, ternyata bukroh itu sebagai simbol bahwa kita itu sibuk di siang hari, bahwa setiap manusia itu punya kewajiban untuk mencari nafkah, punya kewajiban untuk berkegiatan di siang hari, tidak boleh bermalas-malasan. Dan ketika kita berkegiatan di siang hari, bukroh pagi hari, kita diperintah oleh Allah untuk bertasbih kepadanya. Dan asila itu menjadi simbol bahwa kita itu sudah ketika sudah bekerja, kita juga istirahat di rumah, me time atau quality time. Itu juga kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wasabbihu, untuk bertasbih. Maka menurut tafsir yang kedua, wasabbihu bukratan wa asila, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih kepadanya ketika kita sibuk maupun ketika kita istirahat. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang paling utama dan yang paling pertama kenapa kita harus berzikir kepada Allah dan bertasbih kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan begitu banyak rezeki, begitu banyak nikmat kepada kita. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah menjadi hamba yang bersyukur,
maka zikir itu merupakan manifestasi kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah sangat baik kepada kita. Bagaimana cara lagi? Bagaimana cara yang lain? Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang paling mudah kecuali dengan berzikir. Maka berzikir itu menjadi salah satu pilihan. Apabila kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita dan kita sudah menikmatinya begitu banyak, maka tasbih itu menjadi balas budi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun masih banyak lagi pentingnya zikir itu. Setidaknya ada dalam 3 hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat. Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan satu amal soleh yang sangat dahsyat, yang amal soleh ini lebih baik daripada kalian menyedekahkan emas dan perak, dan amal ini lebih dahsyat lagi dari jihad fi sabilillah dan mati di peperangan tersebut. Maka para sahabat yang sangat merindukan akhirat, yang sangat merindukan amal soleh yang paling mulia, tentu saja sangat ingin mendengar kabar Rasulullah SAW tersebut. Maka Rasulullah SAW menjelaskan amal yang sangat dahsyat, yang sangat hebat itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi menurut hadis yang pertama, zikir kepada Allah itu lebih baik daripada menyedekahkan emas dan perak, dan lebih baik daripada jihad fisabilillah. Dalam hadis yang kedua, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang Arab Badui, Arab gunung yang jauh dari perkotaan. Seorang Arab Badui itu bertanya, ayyun nasu khairun, manusia manakah yang paling baik di mata Allah atau di penilaian Allah Subhanahu wa taala? Karena rupanya seorang Arab Badui ini sudah mempelajari Islam sangat jauh dan ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, ayyun nasu khairun, manusia yang manakah yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Seorang Arab Badui bertanya, manusia manakah yang paling baik di hadapan Allah? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan panjang umurnya itu dibarengi dengan baik amalnya. Namun seorang Arab Badui ini sedikit protes, ya Rasulullah, kami ini orang yang tidak pintar, kami orang yang bodoh, kami orang yang jauh. Kalau kami membawa pesan atau amal soleh yang sangat banyak, takutnya kami lupa dan tidak bisa menjadi orang yang terbaik yang engkau sebutkan itu. Lalu sebutkanlah kepada kami satu amalan yang bisa mewakili man tala umruhu wa hasuna amaluhu, atau mewakili ayyun nasu khair. Maka Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka rabban illa bidzikrillah, jangan sampai lidahmu itu kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut hadis yang kedua, zikir itu sebanding dengan man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dibarengi dengan baik amalnya. Dan hadis yang ketiga, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fi illa fillah. Tidak ada satu majlis, tidak ada satu perkumpulan yang dalam perkumpulannya itu mereka duduk tidak menyebut nama Allah, kecuali perkumpulan itu berada di neraka. Artinya berzikir kepada Allah itu sangat penting bagi setiap umat manusia yang cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan zikir juga tasbih penting bagi setiap umat Islam yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak bisa mengerjakan seluruh amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mempertahankan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu setara dengan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dan yang terakhir, zikir itu bisa dilakukan oleh semua orang, kapanpun, dimanapun, baik orang yang sehat maupun orang yang tidak sehat, orang yang sibuk ataupun sakit, orang yang luang ataupun sempit, bahkan orang kaya ataupun miskin, semua bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan jemaah Masjid Amin menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi daripada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kutip sampaikan.
Mudah-mudahan bagi yang baru saja mendengar ilmu ini menjadi ilmu baru. Yang sudah pernah mendengar ilmu ini menjadi ilmu baru. Ditutup menjadi penguat ilmu. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.